Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Well, beri salam kanan kirinya lagi, saudara. Katakan, kita adalah orang yang menang. Efektif sekali ya pujian penyembahan kita ini. 30 menit gak sampai, saudara. Karena saya diberikan waktu lebih banyak untuk berkhotbah. Salam selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu memberikan kita perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan saya berdoa supaya HUG terus dibawa Tuhan mengalami kehidupan seperti apa yang ada di dalam rencana Tuhan. Kenapa ada badai di atas? Anak-anak lagi excited. Dan bulan ini kita pengen belajar sesuatu yang sangat penting karena ini bulan Agustus, ini bulan kemerdekaan. So we will talking about the freedom. Kita akan bicara tentang kemerdekaan selama beberapa bulan, beberapa minggu. Kita akan bicara tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang benar itu boleh menjadi orang-orang yang benar-benar menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan. Amin, saudaraku. Kita ini orang benar. Kita ini orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Jadi jangan izinkan apapun menawan kehidupan kita yang bukan berasal dari Tuhan. Katakan amin. Supaya kita tidak dikendalikan olehnya, supaya kita tidak didrive olehnya. Kita mau kehidupan kita terus didrive oleh Tuhan. Kehidupan kita terlalu mulia untuk dipimpin oleh dunia. Kehidupan kita terlalu mulia untuk bisa menyenangkan dunia. Kehidupan kita ada itu dengan satu tujuan penting, bahwa kita dipakai Tuhan untuk memuliakan surga. Jadi apapun pencapaian yang saudara alami, tantangan apapun yang saudara sedang hidupin dalam kehidupan saudara, semuanya itu adalah alat Tuhan untuk membawa kita memancarkan kemuliaan surga, sehingga dunia boleh belajar sesuatu lewat kehidupan kita. Lewat keberhasilan kita, dunia bisa belajar sesuatu tentang Tuhan. Lewat kegagalan kita, dunia bisa belajar sesuatu tentang pengampunan Tuhan. Lewat kelemahan kita, dunia bisa belajar sesuatu tentang kekuatan Tuhan yang Dia nyatakan lewat kehidupan kita. Karena itu sudah dikasih Tuhan di dalam setiap momen apapun dalam kehidupan kita. Saya pengen HUG ngerti bahwa kehidupan kita adalah alat Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin, saudaraku. Dan minggu ini saya akan membuka overall tentang apa sih sebenarnya kemerdekaan di dalam Tuhan itu. Seperti apakah sebenarnya Tuhan inginkan kita, dan apakah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dan apa yang mau kita bangun dalam kehidupan kita, dalam rangka kita boleh menjadi orang yang terus merdeka dalam kehidupan kita. Saudara, ada banyak orang, ada banyak keadaan sudah ditebus, sudah dimerdekakan, tetapi keadaan itu nggak sustain, tidak berkelanjutan. Keadaan itu tidak terus, dia kadang mengalami penurunan, kemudian bahkan mungkin kadang kehilangan sama sekali. Dia kembali lagi dalam kondisi mereka, dia tidak lagi merdeka. So hari ini saya pengen kita belajar sesuatu bahwa ada hal yang penting yang mau kita bangun dalam kehidupan kita. Bahwa kita perlu menjaga terus yang namanya kemerdekaan kita. Katakan amin. Kita harus terus menjaga kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Kita bukan lagi orang-orang tawanan. Kita bukan lagi orang-orang yang dipenjara di dalam dosa, di dalam dunia ini. Bukan. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Sekalipun kita ada dalam lingkungan dosa, dunia ini yang penuh dengan dosa, sekalipun kita ada dalam lingkungan dunia yang penuh dengan kegelapan, saudara, tetapi kita menjadi orang benar yang tidak ditawan oleh dosa itu. Kita menjadi orang benar yang tidak dikendalikan dan ditutupi oleh dosa. Nah, karena itu hari ini saya pengen kita hidup membangun kehidupan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, karena itu hari ini kita mau belajar tentang satu tema yang saya mau bawa kepada saudara, the best version of me. Bisa kan? Oke. Bisa dibuka belum? Gak bisa dibuka sama sekali.
Any problem? The best version of me. Apa itu the best version of me? Adalah versi terbaiknya kehidupan kita. Saudaraku, kita ini diciptakan Tuhan itu dengan fitur terbaik. Amin, saudaraku. Kita diciptakan Tuhan itu dengan fitur yang terbaik. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya dari segi power, dari segi kuasa, dari segi kemuliaan, kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini nggak serupa dan segambar dengan dunia. No, kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita ini mulia. Kita punya karakter ilahi. Allah menginstall di dalam diri kita sebuah karakter ilahi. Allah menaruh di dalam diri kita sebuah power, kekuatan, kuasa di dalam diri kita. Itu sebabnya makanya kenapa di dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Dan kemudian Allah memberkati manusia itu untuk apa? Beranak cucu, bertambah banyak, menguasai bumi dan menaklukkan segala isinya. Artinya saudara dikasih Tuhan, Allah itu menciptakan kita begitu luar biasanya. Nah, hanya saja saudara dikasih Tuhan, problem terjadi ketika kita jatuh ke dalam dosa. Jadi versi terbaiknya kehidupan kita itu, yang tadinya udah diset oleh Tuhan, terhambat saudaraku, terkorupsi. Jadi ibarat sebuah komputer saudara dikasih Tuhan, dia punya fitur yang terbaik, dia mungkin hari ini adalah versi terbaik di generasi ini, komputer itu, contohnya saudara. Tapi dia mengalami gangguan saudara dikasih Tuhan. Akibatnya apa saudara dikasih Tuhan? Komputer itu tidak menghasilkan versi terbaiknya. Dia bisa beroperasi, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. So begitulah manusia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi saya dikasih Tuhan, saudara harus pahamin akan perkara ini. Bahwa kita ini diciptakan Tuhan itu luar biasa, tetapi karena dosa, maka versi terbaiknya kehidupan kita ini mengalami korupsi, mengalami hambatan untuk dia beroperasi. Itu sebabnya kenapa sudah dikasih Tuhan, ketika ada hukum Taurat yang diberikan, ada aturan-aturan yang diberikan, saudaraku, dan manusia berusaha untuk melakukan itu, tetapi dia tidak bisa mengerjakannya. Dia berusaha untuk melakukan, tapi tidak bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena sistemnya terkorupsi. Dan kemudian sudah dikasih Tuhan, Kristus datang untuk apa? Untuk membebaskan kita. Itu secara singkatnya, saudara. Karena mungkin saya ceritakan dari awal ini. So, jadi Kristus datang untuk apa? Melakukan pembebasan kepada kita. Supaya apa? Supaya fitur kita yang lama itu yang terkorupsi, supaya semua potensi kita yang lama yang terkorupsi itu bisa dikembalikan lagi, saudara dikasih Tuhan, untuk berfungsi dengan baik, saudara dikasih Tuhan. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, awalnya itu belum sempurna seluruhnya, walaupun potensi itu sudah Tuhan taruhkan. Ya, sama seperti ketika kita punya anak di keluarga, ketika kita jadi anak-anak, so kondisi kita di waktu lahir tidak seperti kondisi kita sekarang. Benar nggak saudaraku? Di waktu lahir awalnya kita tidak bisa berkata-kata, kita tidak bisa berjalan, kita tidak punya logika, kita tidak punya analisa, kita tidak punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan benar dengan banyak orang. Makanya kenapa ketika anak-anak mereka berkomunikasi dengan apa? Menangis. Amin. Nah, itu adalah cara komunikasi mereka. Tetapi kita nggak paham orang yang dewasa. Itu terjadi kenapa? Karena fungsi fitur yang terbaik di dalam anak itu belum berkembang. So, hal yang sama juga terjadi ketika manusia ditebus kembali oleh Tuhan. Jadi, Alkitab berkata ketika manusia ditebus oleh Tuhan, ketika manusia menerima Kristus dalam kehidupan mereka, mereka itu kembali dilahirkan baru. Benar nggak saudara? Dilahirkan baru, katakan dilahirkan baru. Artinya dia dikembalikan menjadi manusia baru, dengan fitur baru, dengan fitur yang sudah diciptakan awal, tetapi tanpa korupsi, tanpa virus, tanpa kendala apa-apa, saudara. Nah, itulah yang hari ini terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi nggak ada lagi virus, nggak ada lagi persoalan, nggak ada tantangan, tetapi dia dalam kondisi masih baru
lahir. Itu sebabnya manusia itu harus terus berkembang, terus tumbuh dewasa, terus makin besar, supaya setiap fitur-fitur, setiap fungsi-fungsi di dalam kehidupan kita itu mulai bisa berfungsi dengan baik. Kita mulai bisa berbicara dengan baik, komunikasi dengan baik, kita mulai berlogika dengan baik, kita mulai bisa meresponin orang dengan baik, kita mulai mengeluarkan kepintaran kita, keahlian kita dan sebagainya. Dan itu tidak terjadi oleh karena hanya menerima Kristus kembali, tetapi itu akan terjadi dalam proses untuk kita kembangkan di sepanjang kehidupan kita. Namun di dalam proses pengembangan itu tidak ada satu kuasa pun lagi yang bisa mencemarinya. Saudara gambarannya ya, bisa dapat gambarannya saudara. Supaya apa saudara? Supaya kita menyadari hari ini seperti apakah kondisi kita di dalam Tuhan oleh karena kita ditebus oleh Kristus. Roma 8 ayat 1 sampai 2, mari kita buka ayat ini sama-sama dulu saudaraku, kita baca. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Yes, ya, the best version of me. Oke, kita next saja, next slide berikutnya. Kita baca sama, 2, 3, ya. Demikianlah sekarang ada bagi hukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ayat ini berkata begini, saudara, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman. Nggak ada lagi hukuman bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kita bukan orang tawanan. Jadi kita tidak dihukum lagi. Mereka yang ada dalam Kristus, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan. Katakan telah. Telah artinya sudah. Jadi hidup kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa adalah hukum yang menawan kita untuk membuat kita terus melakukan dosa, dan kita tidak bisa tidak melakukan dosa. Karena hukuman itu tawanan di zaman itu. Hukuman itu adalah tawanan. Hukum dosa adalah dosa yang menawan kehidupan seseorang, sehingga orang tidak bisa lepas dari dosa. Dia akan terus melakukan dosa, dia akan terus dikendalikan oleh dosa, dia akan terus dikuasai oleh dosa. Tetapi ketika Kristus mati di kayu salib, Allah berkata tidak ada lagi hukum itu. Hukum dosa dan hukum maut itu tidak ada lagi. Nah, hukum maut membuat orang mati. Yes, kita akan mati karena pada awalnya kita diciptakan tidak mati. Tetapi kematian yang kita alami setelah kita terima Yesus itu bukan kematian yang kekal, tapi kematian yang akan membuat kita mengalami kehidupan di kehidupan yang kekal, di kehidupan yang kedua. Itulah konsep yang Tuhan berikan kepada kehidupan. Jadi Roma 8 ayat 1 sampai 2 itu berbicara tentang Allah pengen menyatakan kepada kita sama-sama, dan Allah pengen supaya kita menyadari kita ini adalah orang yang tanpa tawanan sama sekali. Tanpa ditawan oleh dosa, tanpa ditawan oleh hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada. Jadi sudah dikasih Tuhan, itu yang harus kita pahami. Next. Jadi dampak dosa akan membuat manusia itu tertawan dosa, manusia mengalami kematian jasmani dan rohani. Jadi sudah dikasih Tuhan, perlu tahu ini, ketika kita mengalami dosa, kita akan mengalami manusia ditawan oleh dosa, tetapi juga kita akan mengalami kematian secara jasmani dan rohani. Artinya sudah dikasih Tuhan, jika dosa terjadi, manusia itu terputus dari Tuhan. Itulah kematian secara rohani. Jadi kita nggak bisa lagi mengerjakan perkara-perkara ilahi. Kita nggak bisa lagi mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita nggak bisa lagi merasakan apa hati Tuhan ke dalam kehidupan. Kita nggak bisa sama sekali merasakannya. Karena apa? Karena roh kita mati, jasmani kita juga mati. Tapi kematiannya menunggu waktu setelah tubuh ini mengalami penuaan. Nah, tetapi waktu dosa terjadi, kematian oleh karena tubuh yang sudah jadi tua itu menjadi kematian yang kekal,
tidak ada lagi kebangkitan. Namun penebusan Kristus membuat ada pengharapan baru setelah kita mati. Saudara dikasih Tuhan, dampak dari penebusan apa? Dampak dari penebusan manusia menjadi merdeka. Jadi dampak daripada dosa manusia ditawan, dampak dari penebusan manusia merdeka, bebas, saudaraku, nggak ada lagi tawanan. Manusia mengalami kehidupan jasmani maupun rohani. So next, jadi hidup secara rohani itu bebas dari kendali dosa. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang bebas dari kendali dosa. Next, ikutin ya, Saudara dikasih Tuhan, saudara perlu tahu ini supaya kita punya gambaran tentang siapa kita dan kita tahu bagaimana kita harus bergerak selanjutnya. Bisa next? Next. Jadi hidup secara rohani itu artinya ketika kita sudah dimerdekakan dan kita mulai hidup secara rohani, itu artinya kita mulai terhubung lagi dengan Tuhan. Kita mulai terhubung lagi dengan Tuhan. Dulunya kita nggak terhubung dengan Tuhan. Nah, artinya apa? Sebenarnya dikasih Tuhan, ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan menghidupkan lagi. Makanya tadi di Roma 8 ayat 2 tadi berkata apa? Roh yang memberi hidup. Jadi ketika kita ada dalam Kristus, penebusan Kristus itu menghidupkan lagi baterai kehidupan rohani kita. Kalau saudara pernah nonton film film Star Trek dan lain sebagainya, film Avengers dan lain sebagainya, ketika satu robot itu nggak punya energi lagi maka dia mati. Tapi ketika dia diberikan energi lagi, maka semua fitur di dalam robot itu hidup kembali. Tangannya mulai hidup, tek 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 tek, kakinya mulai bergerak, kepalanya mulai hidup. Benar nggak saudara? Ketika apa? Ketika sebuah energi, power, baterai dihidupkan lagi kepada robot. Nah, demikianlah kehidupan kita. Ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, itu seperti kita menerima baterai baru dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga semua fitur-fitur kita yang tadinya mati, saudaraku, itu kembali hidup lagi. Kemampuan saudara untuk berkuasa, kemampuan saudara untuk mencipta, kemampuan saudara untuk hidup benar, kemampuan saudara untuk melakukan yang baik, kemampuan saudara untuk menguasai bumi dan menaklukkan segala isinya, kemampuan saudara untuk menciptakan segala sesuatu, itu hidup kembali, saudaraku. Ketika apa? Ketika Kristus hidup di dalam. Nah, tetapi saya belajar sesuatu, sudah dikasih Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa memaintain kehidupan itu? Yohanes pasal 15 ayat 34 berkata begini, saudara. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu sudah dikasih Tuhan. Ketika orang kenal Kristus dalam kehidupannya, maka dia terhubung lagi kepada Tuhan. Kalau dia terhubung kepada Tuhan, maka fitur rohaninya hidup kembali, saudaraku. Jadi dia bisa berdoa, saudaraku. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia bisa menangkap isi hati Tuhan, saudaraku. Jadi ketika kita terhubung dengan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, maka perkara-perkara rohani itu akan hidup dalam diri kita. Ada kegairahan, ada keinginan untuk hidup benar, ada keinginan untuk mencintai Tuhan, ada keinginan untuk menjadi berkat, ada keinginan untuk dipakai oleh Tuhan. Itu ketika apa? Ketika kita terhubung kembali dengan Tuhan. Jadi sebenarnya dikasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka sebenarnya potensi kehidupan kita akan bangkit kembali. Tetapi Yohanes pasal 15 ayat 34 jelas berkata, ada bagian yang harus kita lakukan untuk membuat kita tetap hidup. Amin. Untuk tetap apa? Fitur kita tetap berfungsi. Yaitu apa? Tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi saya belajar sesuatu.
kemerdekaan perlu di-maintain. Semua fungsi di dalam hidup kita, semua fitur, semua program dalam hidup kita perlu kita jaga untuk hidup selalu. Caranya apa? Kita harus terus terkonek dengan powernya, sumber kekuasaannya. Itu yang harus menjadi bagian kita. Ada banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. Mereka pikir ketika mereka sudah hidup dalam Tuhan, sudah jadilah seperti itu. No, Alkitab di pihak lain menyampaikan kepada kita, kita perlu tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan ini bagian kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Powernya tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja kabel powernya selalu terlepas. Amin. Nah, itulah yang harus menjadi bagian kita. Kita perlu terus terkonek. Kita yang mengkonekkan diri. Itu sebabnya kenapa kita harus pagi-pagi berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita memulai kehidupan kita, kita mulai dengan doa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita sedang mencolokkan shock energi kita kepada sumber kehidupan itu. Ingat, sumber kehidupan itu ada. Sama seperti gedung ini dipenuhi dengan sumber energi listrik. Tetapi semua peralatan-peralatan listrik di sini tidak akan pernah hidup selama kabel itu tidak dicopkan kepada sumbernya. Amin, saudara. Nah, kehidupan kita juga sama. Saudara perlu memaintain kehidupan saudara. Untuk saudara perlu berdoa supaya saudara mendapat energi dari Tuhan. Saudara tidak mendapat energi dari dunia, tapi saudara mendapat energi dari Tuhan ketika saudara berdoa. Ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara menjadi apa? Terhubung dengan Tuhan. Dan saudara mendapatkan sumber kekuatan dari firman itu. Saudara dikasih Tuhan, itu yang penting kita pahami. Jadi kita perlu memaintain persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana artinya hidup secara jasmani? Hidup secara jasmani itu artinya apa? Kita memiliki kemampuan untuk berubah menjadi seperti Kristus. Jadi hidup secara rohani tadi saya sampaikan, kita itu terhubung dengan Tuhan, kembali terhubung dengan Tuhan. Hidup secara jasmani itu artinya kita kembali memiliki kemampuan untuk hidup berubah menjadi seperti Kristus. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita baru lahir baru, kita anak-anak. Tetapi kalau kita tidak mengalami penebusan, maka kita akan terus menjadi anak-anak. Tetapi ketika kita menerima Yesus, kita punya kemampuan untuk tumbuh, untuk berubah, terus berubah, dan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi itu arti daripada Roma pasal yang ke-8 ayat 2 sampai ayat 1 sampai 2. Jadi gimana caranya supaya kita bisa terus mengalami perubahan seperti Kristus? Nah, di Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata begini, saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ada sebuah proses. Untuk kita bisa menjadi seperti Kristus, ada sebuah proses. Untuk kita bisa kembali hidup seperti apa yang Tuhan mau, kita perlu terhubung dengan Tuhan. Amin, saudara. Tapi untuk kita bisa menjadi berubah seperti Kristus, ada sebuah proses yang terjadi hari demi hari. Itu sebabnya kenapa kita perlu menemukan kembali kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kehidupan kita berubah setiap hari, berubah setiap hari. Nah, itu yang kita perlu pahami di dalam proses kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara, proses serupa dan segambar dengan Kristus itu tidak terjadi dalam seketika waktu. Ketika saudara terima Yesus, kemudian saudara jadi seperti Kristus. Itu akan terjadi ketika saudara berhubungan dengan banyak orang. Di situ kesabaranmu dilatih. Di situ pengampunanmu terlatih untuk mengampuni. Karena Yesus menunjukkan itu, bahwa dia mengalirkan pengampunan justru kepada orang-orang yang tidak layak
untuk menerima pengampunan. Amin, saudaraku. Saudaraku, kehidupan kita mengalami perubahan ketika apa? Ketika kita membaca firman Tuhan dan kemudian firman itu diujikan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita punya masalah dalam pekerjaan kita, di situ kita dilatih untuk apa? Untuk tetap sabar, untuk tetap menunggu waktunya Tuhan, dan kita melihat Tuhan menolong kita dengan caranya yang baik. So karakter itu terbentuk karena proses. Karakter itu terbentuk karena sebuah perlakuan. Siapa yang pernah cerita di sini bagaimana seorang tukang perak memurnikan perak? Benar nggak? Ada seorang tukang perak memurnikan perak. Perak itu dibakar, saudara. Tetapi dia nggak boleh terlalu lama dibakar, karena kalau dia terlalu lama dibakar, dia kembali lagi, dia akan rusak. Jadi bagaimana caranya seorang tukang perak tahu peraknya itu murni dan menghasilkan perak yang terbaik, bebas dari kotorannya, kemudian matang secara fisiknya sudah dikasih Tuhan. Caranya, kata tukang perak itu adalah ketika dia membakarnya, dia menguji dengan apa? Dengan melihat wajahnya kepada perak yang dia bakar. Kalau pada perak itu sudah terlihat wajahnya dengan benar, saudara, itu artinya peraknya sudah masak. Begitulah caranya untuk memurnikan perak. Dan hidup kita juga begitu, sudah dikasih Tuhan. Kita perlu dibakar supaya apa? Karakter kita keluar. Kita perlu diuji supaya apa? Karakter kita keluar. Jadi kita ini bukanlah manusia yang hidup dalam gaya-gaya rohani, tetapi kerohanian kita itu muncul ketika ada dalam ujian. Ujian yang menunjukkan karakter kita itu muncul. Jadi ujian itu adalah salah satu cara untuk membuat apa? Kita menjadi matang di dalam karakter kita. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa proses untuk menjadi seperti Kristus membutuhkan waktu, membutuhkan tekanan, membutuhkan gesekan. Jadi saya dikasih Tuhan, minggu lalu kita belajar dari Ibu Ami bahwa nggak ada kita yang bisa mengalami perubahan tanpa di dalam komunitas. Karena justru di dalam komunitaslah kita digesek, katakan amin. Hari ini, saudara, karena di dalam komunitaslah kita digesek. Disitulah kita belajar mengampuni, belajar positif, belajar menjaga suasana tetap baik, menjaga situasi, menjaga atmosfer, belajar berdoa kepada orang yang tidak baik menurut pandangan kita, belajar menghormati orang yang bagi kita enggak layak untuk dihormati. Itu bagian daripada pemurnian karakter kita untuk kita bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. So hari ini saya menunjukkan itu supaya saudara tahu what is the best version of us. Apa itu versi terbaiknya kehidupan kita. Inilah versi terbaik kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan. Yang pertama, menurut perspektif Alkitab, saudara, versi terbaik dalam kehidupan kita bukanlah tentang seberapa tinggi jabatan kita. Versi terbaik dalam kehidupan kita bukan seberapa banyak harta kita. Versi yang terbaik dalam kehidupan kita bukan seberapa tenang hidup kita yang kita miliki, melainkan sejauh mana hidup kita mencerminkan Kristus dan memuliakan Allah. Jadi, saudara, nggak adil rasanya, saudara, bagi orang yang nggak sukses dikatakan dia tidak memiliki the best version of his life. Amin, saudara. Nggak semuanya orang jadi konglomerat. Betul nggak, saudara? Kita harus mungkin, nggak bisa kita mungkin itu. Tidak semuanya orang harus menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan karunia-Nya. Nggak semuanya orang seperti itu. Benar nggak, saudara? Nggak semuanya orang menjadi pimpin pujian di sini yang begitu hebat. Nggak semuanya. Karena kalau itu standarnya, sangat tidak adil kehidupan kita ini. Makanya Alkitab jelas berkata bahwa menurut perspektif Alkitab, versi terbaik daripada kehidupan kita bukanlah tentang seberapa tinggi jabatan kita. Karena di jabatan yang tidak tinggi pun
kita bisa tetap menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Karena versi terbaik kita adalah menjadi cerminan Kristus dan memuliakan Allah. Saudaraku, saudara bisa dalam level dimanapun, saudara bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, mencerminkan karakter Kristus. Di dalam level apapun, saudaraku, saudara bisa memuliakan Allah dalam kehidupan saudara. Jadi, saudara dikasih Tuhan, kehidupan kita ini harus kita definisikan ulang. Supaya apa? Supaya kita mengerti, kita terus membangun kehidupan kita seperti apa yang Tuhan mau untuk kita jadi. Jadi hari ini saudara dikasih Tuhan, ada sebuah pengharapan buat kehidupan kita. The best version is our life is not because of your achievement. Jadi hidup yang terbaik dalam kehidupan saudara bukan hanya pencapaian terbaik kehidupan saudara, walaupun itu penting. Kehidupan terbaik dalam kehidupan saudara bukan setinggi apa kehidupan saudara bisa naik. Tetapi kehidupan yang terbaik yang Tuhan maksudkan sesuai dengan Alkitab adalah ketika kita bisa mencerminkan Kristus dan memuliakan Allah lewat kehidupan kita. So apa itu versi terbaik kehidupan kita? Mari kita lihat yang pertama, serupa dan segambar dengan Kristus. Itu adalah versi terbaik kita. Jadi ketika saudara pengen membangun kehidupan saudara menjadi versi terbaik saudara, saudara perlu punya konsep bahwa saudara pengen menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Christ likeness. Tujuan utama Allah menebus manusia adalah untuk memulihkan gambar dirinya yang telah rusak oleh dosa, sehingga kita tidak menjadi semakin mirip, sehingga kita menjadi semakin mirip dengan Yesus dalam karakter, dalam pikiran, dalam tindakan kita. Jadi serupa dengan Kristus itu artinya kita menjadi mirip dengan Yesus dalam apa? Karakter kita, pikiran kita, dan tindakan. Itu yang Tuhan mau. Jadi the best of our version, ending dari kehidupan saudara yang saudara pengen bangun dalam hidup saudara, saudara pengen jadi seperti Kristus dalam karakternya, dalam pikirannya, dalam tindakan. Amin. Yang kedua, Roma pasal 8 ayat 29 berkata gini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Ini yang Tuhan maksudkan. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kehidupan seperti Kristus adalah hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita pengen Kristus yang hidup lewat kita, keinginan Kristus yang keluar lewat kehidupan. Jadi the best version of our life, kita perlu jadi serupa dan segambar dengan Kristus. Yang kedua, kehidupan seperti apa yang terbaik itu? Hidup menghasilkan buah atau karakter yang diperbaharui. Ada banyak orang yang berpikir bahwa kehidupan ini bicara tentang yang lain, tapi Alkitab bicara spesifik. Alkitab bicara hal yang benar. Apa katanya di situ? Versi terbaik menurut dunia sering sekali diukur dari apa yang kita hasilkan secara materi atau pencapaian. Namun menurut Allah, ukuran utamanya adalah apa yang dihasilkan oleh Roh dalam batin dan karakter kita. Jadi apa yang dilahirkan dalam batin dan karakter kita? Bukan berarti pencapaian tidak penting, bukan. Tetapi bukan itu tujuan akhirnya. Karena kalau itu yang menjadi standar utamanya sudah dikasih Tuhan, maka tidak ada kepastian di sana. Tidak ada yang sama sudah dikasih Tuhan. Tetapi kalau kita bicara tentang buah roh, semuanya sama. Galatia pasal 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
menguasai diri. So ada standar yang utama, ada standar yang jelas sudah dikasih Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita bikin standar yang lain secara dunia, nggak ada yang bisa. Tetapi Alkitab punya standar yang jelas. Kalau saudara pengen hidup menjadi versi terbaiknya kehidupan kita, seperti apa yang didesain Tuhan dari sejak awal, Alkitab berkata dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. So itu yang kita perlu latih dalam hidup ini. Anda tidak perlu menjadi orang kaya untuk bisa menjadi seperti ini. Katakan amin. Anda tidak perlu menjadi pendeta untuk bisa seperti ini. Katakan amin. Anda nggak perlu menjadi pemain musik yang hebat di sini untuk bisa seperti ini. Amin, saudara. Di level manapun saudara, di tingkat ekonomi seperti apapun kehidupan saudara, maka standar ini bisa dijangkau oleh semua orang. Katakan amin. Itulah standar yang Tuhan pengen. Itulah kehidupan yang kita pengen bangun, saudaraku. Karena HOGHD itu untuk menjadi teladan. HOGHD untuk menjadi model, saudaraku, di dunia ini. Dan modelnya apa? Standarnya Galatia ini. Kita perlu belajar untuk tetap mengasihi. Perlu belajar untuk hidup dalam sukacita, sekalipun kondisi kita tidak membuat kita sukacita. Kita perlu belajar untuk mengalami damai sejahtera, sekalipun kondisinya tidak membuat kita damai sejahtera. Kita perlu belajar kesabaran, sekalipun keadaan membuat kita tidak sabar. Kita perlu belajar kemurahan hati, sekalipun kayaknya kita nggak mau bermurah hati lagi. Oleh karena segala sesuatu lain sebagainya, kita nggak mau itu. Tetapi kita perlu latihan supaya terus bermurah hati. Kemudian kita perlu latihan apa? Berbuat kebaikan. Kita perlu setia. Rule pertama yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika dia memulai kehidupannya itu adalah standar kesetiaan. Setia nggak kamu menjaga janji? Setia nggak kamu mentaati apa yang diperintahkan oleh dan Adam gagal di sini. Jadi, sudah dikasih Tuhan pengen kita belajar setia sekalipun banyak godaan. Adam dan Hawa gagal, kenapa? Digoda untuk bisa meraih sesuatu yang menurut dunia itu. Setan bilang itu, tapi standar kebenaran bilang bukan. Saudara, tidak semuanya yang kelihatannya itu fakta itu adalah sesuatu yang orisinil. Yang semuanya. Ya benar nggak? Kan setan menunjukkan dia akan mengetahui sama seperti Allah punya pengetahuan. Betul nggak? Iya. Ketika manusia makan buah itu, betul manusia jadi sama seperti Allah, dapat membedakan yang baik dan benar sesuai dengan kemampuannya sendiri. Tapi itu nggak benar. Bukan itu orisinilnya. Itu memang nyata. Nah, dalam dunia ini, dunia selalu menyampaikan sebuah kenyataan, tapi nggak selamanya kenyataan itu adalah sesuatu yang asli. Enggak. Anda perlu mendengarkan Tuhan bicara, sabar menantikan Tuhan menyampaikan mana yang benar dan saudara ambil keputusan melakukan. Saudara, kita perlu melakukan yang namanya kelemah lembutan. Sekalipun kita adalah orang Batak, saudara, ngomongnya kasar, tetapi hatinya lembut katanya. Saya nggak percaya itu. Hati yang lembut keluarnya pasti lembut. Amin. So, kita perlu latihan itu. Dan kita perlu menguasai dan lain sebagainya. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid. So, jadi standar the best of life dalam hidup kita itu adalah kita berbuah seperti kebenaran. Yang ketiga, standar kebenaran, standar hidup yang terbaik itu adalah melakukan pekerjaan baik yang telah disediakan Allah. Melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah. Jadi dalam hidup kita, Allah sudah menyiapkan perbuatan-perbuatan baik
Allah sudah menaruhkan tugas-tugas mulia dalam kehidupan kita. Dan Allah mau dalam sepanjang kehidupan kita sampai kita mati kelak, saudara, kita mengerjakan semuanya itu. Jadi setiap kita berbeda-beda. Tuhan berikan tugas yang berbeda-beda. Setiap kita diberikan misi yang berbeda-beda dalam kehidupan ini, dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Jadi umat tebusan diciptakan baru bukan untuk pasif. Jadi kita diciptakan baru itu bukan untuk hidup pasif, melainkan untuk apa? Berjalan dalam rencana khusus yang sudah Allah rancangkan. Bukan kita rancangkan, tapi Allah rancangkan. Itu sebabnya kenapa kita harus terhubung dengan Tuhan, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, semalam saya ada bicara-bicara dengan teman kita. Ada satu orang yang sudah pekerjaannya padat sekali, urusan rumah tangga, pekerjaan di kantor padat sekali. Tapi dia diberikan Tuhan sebuah visi untuk menjadi berkat bagi generasi, untuk anak-anak boleh dipersiapkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dia punya skill, keahlian untuk bermain dan melatih musik. Saudaraku, dia kasih itu, ada anak di jemaat kita yang dilatih sama dia. Tapi dia bayar dengan bayaran yang sangat murah sekali. Sekarang itu kalau latihan musik itu setengah jam itu, 1 bulan itu bisa kena sampai 500.000 setiap bulan. Dia bilang ini, udah aku dibayar 200.000 aja per orang. Dan dia ngajarkan lebih dari 1 jam. Cuma dia bilang sama teman kita ini, kakak kumpulkanlah anak-anak yang lain supaya aku bisa datang, jangan cuma 1 aja aku ajar. Akhirnya saudara, teman kita ini ngumpulin banyak anak-anak di kompleknya. Untuk apa? Untuk bisa dilatih belajar piano. Tahu apa yang terjadi ketika dia ngajarin? Piano adalah, les piano adalah alasan untuk dia bisa menjadi berkat bagi anak-anak kecil. Yang terjadi setelah mereka les piano, anak-anak itu didoakan, dinubuatkan. Karena dia tahu dia tidak bisa mengajari dengan waktu yang panjang tentang nilai-nilai. Tapi ketika dia ketemu dengan anak-anak itu, dia impartasi yang dia doakan. Dia kasih, Tuhan jadikan anak ini hebat, pemain musik luar biasa, cinta Tuhan. Dia nubuatin anak-anak itu. Itulah orang yang digerakkan oleh hatinya Tuhan. Dia sibuk, sangat sibuk. Dia punya alasan untuk tidak melakukan. Tapi di sisa-sisa waktunya yang ada, dia bilang sama Tuhan, Tuhan pakailah ini untuk aku jadi berkat. Aku punya kemampuan, aku punya kelebihan Tuhan. Biar lewat ini nama Tuhan dipermuliakan, berkat Tuhan diturunkan kepada generasi. Saudaraku, waktu saya dengar itu, saya bilang, Tuhan, itulah hatimu Tuhan. Dan saya berdoa supaya HOG memiliki ini, bahwa pekerjaan kita itu adalah alat Tuhan untuk mengerjakan isi hati Tuhan, bukan hanya untuk kita hidup. Katakan amin. Hidup ini tidak selamanya bicara tentang keuntungan. Itu sebabnya hari ini kita melayani, karena kita tahu Tuhan pengen melakukan sesuatu lewat kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa hari ini semua pelayan-pelayan di sini tidak ada yang dibayar. Intinya adalah kita pengen, kalau perlu dibayar standarnya di bawah lah. Amin, saudara. Jadi melakukan pekerjaan yang baik itu yang Tuhan mau. Tahukah saudara hari ini apa maksud Tuhan dalam hidup saudara? Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kasih. Apa Tuhan? Aku gak mau hidupku ada untuk mengejar kehidupan. Aku mau lewat pengejaran kehidupanku ada banyak orang yang diberkati lewat hidup. So, Efesus 2 ayat 10 berkata begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Jadi udah dipersiapkan Allah.
Sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang mulia dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Doakan saudaraku, apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Bukan saudara disuruh keluar dari pekerjaan saudara, no. Tapi saudara mulai berpikir, Tuhan, lewat kerjaanku ini, apa yang kau mau aku lakukan? Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan itu memuliakan Bapa di sorga lewat hidup kita, itu lewat perbuatan baik kita. Katakan amin. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Jangan maki orang, jangan rendahkan orang. Amin, saudara. Jangan bohongin orang, jangan tipu orang, saudara. Jangan. Karena orang akan melihat itu semuanya. Kita itu memuliakan Bapa saudara lewat apa? Lewat perbuatan baik kita. Yang berikutnya, apa itu the best of me? Yang keempat adalah hidup yang sepenuhnya dipimpin oleh roh, bukan daging. Versi terbaik seorang umat tebusan adalah ketika ia tidak lagi menjadi hamba dari keinginan dirinya sendiri, melainkan hidup dalam kemerdekaan sejati di bawah pimpinan roh Tuhan. Jadi dalam hidup ini ada banyak alasan untuk kita digerakkan oleh keinginan kita sendiri. Berhak rasanya kita untuk menghakimi orang. Berhak rasanya untuk kita menghina orang. Berhak rasanya untuk kita menjalimi orang. Berhak rasanya kita. Tetapi hidup yang sempurna, yang sepenuhnya dipimpin oleh Roh adalah hidup yang tidak mau mengerjakan kalau bukan apa yang Tuhan suruhkan. Hidup yang tidak mau melakukan apa yang di luar daripada perintah Tuhan. Itulah hidup yang sepenuhnya dipimpin oleh Roh, bukan daging. Saudara, kita ini bukan hidup berhenti untuk tidak melakukan dosa. Nah, kalau stepnya itu berarti kita orang berdosa, benar nggak? Kalau kita berhenti untuk tidak melakukan yang jahat, itu artinya step kita, posisi kita orang jahat, betul nggak? Tapi kita ini kan bukan orang jahat, kita bukan orang berdosa, kita orang yang sudah ditebus. Jadi konsep berpikir kita harus berubah. Kita bukan tidak mau melakukan dosa, tetapi kita mau melakukan kebenaran. Katakan amin. Jadi yang dalam konsep pikir kita apa? Saya mau melakukan kebenaran, saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar, saya mau hidup memberkati, saya mau hidup lemah lembut, saya mau hidup benar, saya mau hidup menjadi berkat. Itulah konsep berpikir. Jadi hidup yang dipimpin, hidup yang terbaik itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan, bukan oleh daging. Nah, orang kalau dia nggak mau bikin dosa, aku nggak bikin dosa, itu orang yang dipimpin oleh daging. Sekalipun saudara bikin, aku nggak boleh, itu hidup yang dipimpin daging. Tetapi kalau saudara berkata, saya pengen jadi berkat, saya pengen menjadi alat Tuhan, saya pengen mengerjakan perbuatan baiknya Tuhan, itu hidup yang dipimpin Roh. Karena standar kita melakukan perintah Tuhan, bukan larangan Tuhan. Katakan apa? Bisa nggak maksudnya saudara? Jadi banyak orang hari ini kenapa hidupnya nggak bisa mengalami terobosan? Karena begitu. Dia bilang, saya nggak boleh malas, saya nggak boleh jadi orang malas, saya nggak boleh jadi orang. Saudara adalah orang malas berarti. Jadi yang saudara lakukan apa? Saya harus rajin, saya bangun pagi harus rajin, saya harus menjadi orang yang bersekutu dengan Tuhan, saya suka dengan Tuhan, saya suka mencari kebenaran, saya suka melakukan kebenaran. Itu orang yang hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Jadi konsep kita harus kita ubah, saudaraku. Cara pandang kita ini harus kita ubah. Kita harus berubah sesuai dengan kebenaran. Jadi versi terbaik kita adalah ketika kita tumbuh menjadi orang yang dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh daging kita. Amin. Jangan fokus ke dagingnya, tapi fokus kepada apa yang Roh sampaikan, apa yang kebenaran sampaikan.
Saudaraku, ayat yang tadi dibacakan di pembukaan bagus sekali. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Jadi orang yang melakukan kebenaran lah yang mereka merdeka. Jadi kalau saudara melakukan kebenaran dalam hidup saudara, itu artinya saudara sedang mengerjakan kemerdekaan saudara. Katakan amin. Karena itu kenapa konsep kita harus selalu lakukan benar, ingin melakukan yang benar, terus melakukan yang benar. Bukan tidak mau salah, tidak mau gagal, tidak mau berdosa, bukan, tapi hidup benar, melakukan yang benar, lakukan yang baik. Itulah kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh. Roma 12 ayat 22 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kami dapat memberitakan mana yang benar, mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Galatia 5:16 berkata, maksudku adalah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dari. Hiduplah oleh Roh, itu artinya hiduplah oleh kebenaran. Hidup dengan Roh artinya hidup melakukan yang benar. Maka kamu tidak dikuasai daging. Jadi konsep kita jangan salah. Amin, saudaraku. Nah, yang terakhir, saudaraku, yang kelima, bagaimana kita hidup mengalami kehidupan yang terbaik. Miliki hati hamba dan hiduplah dalam kasih. Dunia mengukur keberhasilan dari berapa banyak orang melayani dia. Betul enggak? Betul tidak, saudara? Kau adalah orang yang terbaik kalau banyak orang yang berhasil kau buat menjadi pelayan. Betul enggak? Nah, Alkitab tidak mengajari itu. Allah mengukur keberhasilan dari banyak orang adalah lewat apa? Allah mengukur keberhasilan dari berapa banyak orang yang kita layani dengan kasih. Itulah the best version of Habakkuk. Amin. Bukan seberapa banyak orang yang melayani saudara, tapi berapa banyak orang yang saudara layani dengan kasih. Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa supaya di membangun kehidupan yang merdeka di bulan ini, saudara dibawa Tuhan untuk mencapai versi terbaik dalam kehidupan saudara. Memberikan pola, tuntunan, rel untuk kita bisa bangun bersama-sama. Mari kita datang sama Tuhan.